Yang terpenting tahu momennya, tahu waktunya, kita bisa manfaatkan dengan baik, maka trading 1 jam 2 jam sebenarnya sudah cukup untuk kita memenuhi target kita harian kita gitu. Ya kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan monggo silakan lagi. Ini Ya, ya. gampang-gampang susah Pak. Gampang kalau kita Iya. sudah terbiasa. Susah kalau Lihat belum. lihat Pak Wi lakukannya kok gampang banget ya. Kalau kita pas ini, wah nggak Iya, mungkin saya bisa 2005 begini sudah nih. trading, Pak. Saya 2005 sudah trading, jangan belum apa-apa saya sudah Iyo. jatuh bangun dulu, Pak. Jadi jangan dilihat endingnya, prosesnya itu yang lama. Rata-rata teman-teman kan pengen begitu, Pak. Eh, dari teori yang ada, teknik yang ada, saya pengen cepat. Kalau rata-rata teman 3 bulan, saya pengen 1 bulan. Kalau bisa 2 minggu. Ya ini bukan saya ini apa ya, tidak percaya dengan kemampuannya, karena ini berkaitan dengan pengalaman panjang di market ya, karena market ini selalu berbeda-beda, selalu berubah-ubah. Kondisi yang sama diterapkan pada hari ini, yang kemarin itu Saya, belum tentu sama gitu. kalau saya sih, kan saya ada trading dikit-dikit nih ya, Mm-mm. tapi kan jarang di gold. Karena gold itu pergerakan yang seperti si Bu bilang tadi Ya. volatil seperti itu, Mm-mm. saya kaget, pernah kaget saya. Mm-mm. Di situ saya sedikit agak parno soal gol nih. Aduh, gol jangan dimainin, bahaya. Dalam Mm-mm. image saya itu sekarang sih, Ya Bu. bukan jenengan saja, banyak juga trader yang menyampaikan jangan digul, jangan digul, mereka sendiri digul. Potensinya luar biasa. Nah, makanya setelah si Bu ada kasih penjelasan, oh, rupanya pemanfaatan kesempatan kita malah lebih besar kalau kita sudah menguasain di sini ya. Iya, Makanya betul. kalau jangan sekali-sekali nggak nguasain masuk gitu ya. Nah, itu yang paling banyak orang diambil itu. Jadi Nah, kalau kita hanya mengambil sebentar-sebentar saja, maka di apa slogan saya itu trading itu sederhana, Pak. Profit itu mudah. Itu memang betul-betul saya terinspirasi dari pengalaman panjang begitu. Sebenarnya kalau sudah ketemu itu mudah sekali, Pak. Sederhana gitu. Jangan terlalu dibuat yang ruwet, jangan terlalu dibuat yang kompleks gitu. oh, Yang oh, pertama kita kuasai tadi aja. Naik turun kita bisa manfaatkan. Ketika buy kita bisa dapat, kita sell dapat. 2 kali transaksi sudah lebih dari cukup misalnya. Nanti kalau sudah marketnya sudah stabil ya kita tidak usah masuk dulu. Nanti malam ada waktu lagi. Begitu caranya. Jadi nah, seperti ini sih bos, sekarang turun dia ya. Kayak kan posisi kita tadi sudah manfaatin dapat nih. sell kan turun. Otomatis kan kita beli tetap buy kan, karena cenderung market tetap buy. Belum, kalau merah begini tidak boleh buy. Oh, Karena oh sudah artinya kita sudah tadi merah. sudah keluar selesai, udah Sudah kita lihat selesai lagi perubahan di candle. ujung atas kan sudah selesai. Ya, 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 Yang ya. di sell tadi, mungkin kalau sudah cepat Dapat. ya dapat, atau misalkan tekanan ke bawah kuat ya kita tunggu boleh. Habis itu kita close juga. Kalau sudah Maksudnya kita itu tekanannya ke tadi bawah tekanan. kuat, tekanan itu Ah, begini Pak. Jadi melihat oh ya, ya. di ujung atasnya itu kalau dia mau naik berat itu loh Pak. Oh. Dia naik kemudian turun lagi, kemudian naik. Coba dilihat di candle selanjutnya ini. Nah ini nih, dia kan mau turun nih, Sebelahnya naik si dulu bos. awalnya nih, naik kemudian tidak Nah betul, mampu naik. terbentur gitu. Jadi kalau logikanya tadi, ketika dia naik tidak mampu kemudian turun dan terbentuk volume yang tebal di sana, tebal itu secara Ini, kasat mata dilihat. oh, Nah kita bisa lihat tekanan dari sebelumnya ada tekanan ekor di sana, kemudian naik lagi tidak mampu. Nah di sini pun kita bisa masuk, bisa memanfaatkan posisi sell L. ketika pergerakannya kelihatan tekan ke bawahnya gitu. Sampai di mana? Ya jangan jadi peramal sampai di sini. Yang penting dilihat di situ profit sudah kita anggap cukup dan tekanannya ke bawah sudah mulai lemah, ya kita close duluan. Dari mana kita melihatnya? Dari volume, yang kedua dari angka floatingnya nanti akan ketemu di situ. Oh profit saya naik turun makin kecil ya. Berarti ketika sudah mulai turun lagi, sudah lumayan besar, kita close dulu. Sudah selesai. Habis itu apa yang kita kerjakan lagi? Ya kita monitor lagi. Ini kira-kira seperti apa lagi yang terbentuk nanti. Jadi kecuali ini pergerakannya cepat lagi kayak tadi malam. Tek 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 tek. Kalau jangan lihat di waktu rentang saya entry-nya itu juga dalam 1 jam itu banyak.
Ada sekian menit nanti saya break dulu, lihat dulu posisi, kemudian masuk lagi gitu. Jamnya kelihatan Iya. semuanya Pak, di ujung kiri atas ada jamnya di situ. Jadi itu live, itu sengaja saya dari dulu kan sering teman-teman saya kasih, seneng kalau dikasih video begitu karena dia bisa lihat entry-nya, kemudian waktunya gitu. Kemudian cara menyelesaikannya gitu. Minimal sebagai bahan untuk referensi saja. Karena kalau mencontoh seperti itu, persis begitu, tentu akan kelabakan nanti Iya, menguasainya. pasti, pasti. Nah, ini kayak seperti kayak Nah, ini kayak gini kalau cepet tek-tek banget. ini kita bisa Cepet ambil banget posisi berarti. sel begini, tek-tek gitu ya. Nah, Kan tekanan ke bawah kan kuat. Kita ambil posisi sel tadi, tek 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 tek. Nah, nanti kalau sudah turun lagi kita close lagi. Tekanannya kan kuat itu. nah ini tekanan ke atasnya yang kuat loh nih Sifu. Kalau tekanan ke atas kuat tapi tertahan di situ, tetap di merah, kemudian diperhatikan lagi, dia turun lagi. Naik ke atas berat, Oh. dia turun lagi. Ini justru masih akan turun lagi. Justru masih akan kuat turun lagi. Ya meskipun kuatnya belum tentu sampai di bawah. Itu Setidaknya sekarang kan koreksi. waktu dia naik gitu kan bikin kita jantungan tuh deketin Ya, sel kita yang beli ya. karena enggak terbiasa. Kalau udah terbiasa, makanya dilatih dulu. Nanti kalau ada goncangan, sejauh mana goncangan itu mempengaruhi floating kita, itu kita kendalikan. Kita yang mengendalikan, Pak. Terus biarkan dia naik turun tidak masalah. Yang penting kita mengendalikan. Kerugian kita berapa persen masih kita kawal. Kemudian lot kita berapa. Kalau nanti betul-betul dia kuat naiknya, ya kayak tadi malam kita lakukan itu bisa kita close, bisa kita tambah lagi di situ. Tentu ditambah bukan terus ditambah terus satu arah, ada kalanya nanti dikurangi, ada kalanya ditambah. Ya itu adalah permainan angka dan bermain dengan logika yang dipadukan dengan market yang ada. Ya gampang-gampang susah memang, tapi nanti kalau sudah menguasai gampang. Tidak perlu indikator yang macam-macam, cukup dilihat pergerakan, cukup dilihat dari whipsaw-nya atau pergerakan naik turunnya. Wisau itu apa ya maksudnya Sifu Whipsaw baru itu dengar yang saya. pergerakan naik turunnya itu dengan cepat itu, Pak. Ya hampir Bukan namanya press mendekati action itu, bukan. price action itu ya harganya yang berjalan begini namanya price action, Pak. Harga Ah, yang bergerak itu ah. namanya price action. Kalau wisau, Kalau bisa pergerakan naik turunnya dengan cepatnya itu oh, bergerak naik. Kalau volatilitas itu ya sama dia pergerakan naik eh, turunnya, tapi kalau bisa dia lebih cenderung lebih cepat. Ya itu ada istilahnya. Yang penting yang kita pahami, yang penting tahu naik pergerakan itu turunnya lah, cepat, naik naik cepat turunnya ya naik tekanannya turunnya dengan seperti cepat apa. begitu. Tekanan ke bawah ke atas. Kalau ada Nah, kalau guncangan ada begitu, kalau bergerak dengan cepat itu namanya goncangan, Pak. Dari tadi kan turun eh, kemudian tiba-tiba ke atas cepat. Itu namanya eh, goncangan. Kalau tekanan itu pelan-pelan begini, merah, makin oh, lama makin lama makin tebal merahnya. Itu tekanan tekanannya. seller yang kuat Hmm, gitu. Jadi biar nanti setidaknya ada gambaran-gambaran di sana. Karena iya kalau iya kita banyak ini teknik daerah. itu, Pak, kalau teknik trading itu tidak bisa Eh, semua orang disamakan. Yang penting punya dasar, kemudian yang menurut menurut pribadinya nanti cocok dan itu nyaman dilakukan, maka lakukan saja sudah. iya iya Ya, tidak bisa saya disamakan persis dengan saya dengan orang lain iya iya karena mereka punya betul. punya dasar sendiri. Ada yang suka dengan reguler. Reguler itu ya menunggu ketika ini nanti breakout baru masuk. Ketika ini tidak breakout tidak jadi masuk gitu. Macam-macam. Ketika muncul doji di area support resisten dia baru masuk. Ketika tidak terjadi breakout dia juga masuk. Misalkan begitu, Pak. Contoh gitu aja. Iya Yang iya terpenting ada dasar, ada yang digunakan sebagai dasarnya. Nah, hmm, kembali ke H1 begini. iya Kalau di M15 tadi kan ada merah, merah. iya Tapi di iya. H1 ini masih Hijau. hijau, tapi hijaunya persis berada di ujungnya di sini. Maka kondisi seperti ini masih masih rawan, dua-duanya masih berpeluang. Kalau turun panjang bisa tapi kecil, yang ada koreksi nanti. Yang paling utama, yang paling baku nanti tetap buyer yang kuat. Bagaimana kita menyimpulkan sekali lagi dari kasat mata, dari Histori visualnya, sebelah. ya kita lihat dari visualnya, ini ujungnya dari sini ya, dari sini kemudian kalau kita lihat ini mulai mulai naik terus. Nah, mulai naik terus, beranjak naik.
Artinya kalau yang terdekat saja di sini, ini arahnya kan ke sana. Nah, cuma kalau nanti naik sampai seberapanya nanti di sini. Ya, yang tertinggi ya itu kira-kira situ sampai ya. di situ. Nanti sampai di sini mantul, pasti mantul, Pak. Pasti mantul. Jadi mantul itu bukan berarti berbalik, bisa juga nanti dia koreksi, bisa juga nanti dia sideways begini. Untuk selanjutnya nanti kuat naik lagi. Atau bahkan kalau tidak mampu bisa saja nanti yang Balik seperti ini lagi. balik lagi. Nah, maka ketika kondisi-kondisi area psikologi seperti ini harus hati-hati. Tetap fokus kalau kita arahnya ke atas, tetap fokus buy, tapi hati-hati ketika berada di ujungnya karena berpotensi untuk mantul atau sideways nanti di sana. Kelihatan dari mana? Dari struktur nanti hijau merah yang mulai muncul. Contoh yang ini. Nah, ini naik sebelum turun ada petunjuk di sana. Apa yang menjadi petunjuk? Di situ ada penolakan yang kuat. Ya, Bodinya kecil, hampir. ekornya di atas, itu artinya penolakan seller yang kuat. Maka yang terakhir tadi malam saya entry, saya yakin betul meskipun ada koreksi naik tidak masalah. Saya ambil posisi sell bahkan 2-3 kali. Dan itu yang menutup dan membuat semuanya menjadi berakhir indah begitu. Kalau sudah begini bagaimana kita mengambil posisi sellnya? Ya kita tunggu sampai petunjuk sell muncul. Ini baru yang ekor ini baru Signal petunjuk awal signal namanya. awal, Signal signal awal. awal. Kemudian yang hijau Nah, ini kita belum nah, bisa kita ambil posisi sell lagi. Karena apa? nah, Berakhir dengan hijau. Itu. nah, saya kemarin ada sekilas lihat ini, oh berarti yang sebelah ini batal gitu Pak, bukan Batal gitu ya karena pengertiannya? ada merah, ada hijau ini. Ya batal kan? Batal. Jadi tetap tapi fokus kita tetap Perhatikan ke sel ya. perhatikan arah kita tetap sell, hanya saja triggernya belum ketemu gitu Pak. Bahasanya triggernya belum ketemu. Bagaimana kita Ah, bisa meyakinkan triggernya ketemu ah, ketika dia naik kuat lagi, kemudian tidak mampu. Ternyata naik kuatnya lagi hanya sampai di sini kekuatannya. Di ujung iya seller tidak. nih, di ujung buyer yang atas itu. Kemudian Hmm, sekali lagi ketika ditolak dan terbentuk volume merah yang tebal, perhatikan waktunya sudah di atas 5 menit. Syukur-syukur di atas i- 20 menit akan jauh lebih stabil di situ. Artinya keyakinan untuk dia turun jauh lebih kuat lagi. Oh, jadi patokan H1 itu 5 menit Iya, 5 atau menit kita atau tunggu 20 menit ke atas. 5 menit itu untuk menjaga kestabilan biar nanti naik turunnya biar stabil baru kita masuk di sana. Karena kalau di oh awal arti pasti ada goncangan, ada market yang seolah-olah mau naik itu turun mau duluan. perang di sini ada Iya, situasi perang ada antara situasi buyer ini. pertama. Iya. Jadi kalau sudah Oh, naik kemudian tidak mampu jadi ekor, kemudian mulai turun lagi, tebal di sana. Tebal itu oh. nanti relatif tergantung bagaimana kita pengalaman di sana, Nah, Pak. Nah, nah makanya saya agak bingung di sini Pak. Tebalnya di sini padahal di sebelah kiri kita ada hijau. iya. Nah, Sebenarnya apakah kelihatan harus lewatin tidak juga, opennya hijau ini tidak juga. baru Kalau masuk? kalau kita masuk di running tidak juga. Yang terpenting Oh, sudah terbentuk volume yang kelihatan dan di situ bukan tipis lagi, bukan yang dekat-dekat lagi. Ya, kalau tipis kan begini. oh, Nah, ini tipis, ini tipis. Kalau tebal kan kelihatan sudah. Ya segini aja, ya. yang penting kelihatan jelas gitu. Nah, biasa kan gini Pak, waktu dia running, pada saat dia sudah posisi seperti hijau yang tebal yang Pak Wi gambar ini, kadang-kadang itu dia bisa naik dikit lagi loh. Plek, kena goncangan ke atas, Iya. plek, wah menipis lagi. Mm-mm. Nah, itu biasanya bikin kita sedikit waktu kita Yang masuk yang entry agak terpenting deg-degan juga itu. yang Hah? terpenting kita tetap kawal. Kalau nanti dia bergerak naik turunnya, usahakan Nah, betul-betul terhenti di sini di ujungnya lagi. Kalau dia kuat lagi bagaimana? Nah, ketika dia kuat lagi, kembali nah, ke manajemen resiko. Berapa resiko yang sudah jalan itu? sudah Resikonya kita siapin ya. minusnya berapa? Kalau memang betul-betul naik dan minusnya sudah memenuhi batasan kita, ya sudah, meskipun mau turun lagi ya kita close duluan atau kita ambil posisi Recovery. lagi di sana recovery-nya. Ya, bagi saya Oh, baik. macam-macam. Boleh nanti dicoba dulu. Nah, itu kalau enggak coba dengan banyak pengalaman nanti enggak bisa, Pak. Boleh sekali-sekali ya. Nanti jangan dilepas, kita recovery.
Ada kalanya nanti dilepas kemudian tambah lagi. Pengalaman-pengalaman itulah nanti yang membuat kita itu menjadi terlatih, Pak, gitu. Satu, pengalaman memanfaatkan titik-titik pentingnya, memanfaatkan waktu-waktu yang penting, candle-candle yang bergerak sangat cepat, kemudian lot yang kita gunakan selalu dalam jangkauan kita, ya. Artinya mau naik mau turun kita tetap masih bisa mengendalikan. Itu bukan dibiarkan sampai terus-terus, padahal ini sudah naik, misalkan naik sudah Ya. 1000 pip misalkan, dibiarkan, itu bodoh namanya, enggak tahu Hmm. aturan, karena kita bermain jangka pendek, Pak, dengan cepat ya. Yang saya maksudkan yang kita gunakan yang running begini. Kecuali jangka panjang. Kalau jangka panjang floating 2000 pun tidak masalah, Pak. Tidak masalah karena sudah diukur kekuatannya sudah di atas 100.000 pip sudah. Kalau jangka panjang. Nah, kalau yang kita menggunakan running begini, apalagi high risk, risiko yang tinggi, ketahanan rendah, itu tidak bisa gitu. Kita tidak bisa kita menunggu sampai sekian ribu pip, tidak bisa. Atau bahkan menunggu sampai ujung, tidak bisa sudah. Kacau nanti, banyak ruginya. Mungkin pertimbangan kita tentu dengan pengalaman kita sejauh mana kita ikhlas merugikan atau membatasi rugi kita. Kalau Oh, ikhlasnya masih di atas, masih kita tahan, ya tidak masalah. Yang penting jangan lebih dari 1000, ya, jangan lebih dari 1000. kemarin kalau nggak salah Pak Wi ada 500 paling besar loh kayaknya. Iya, ya 500 itu bagus. Jangan lebih dari 1000. Sehingga kalau lotnya 0,5 ini sudah 500 loh. Saya tidak pernah Oke. rekomendasikan terlalu tinggi-tinggi begini. Ya, kalau cepat paling 400 500. Itu pun kalau misalkan kita di jalan itu atau bisa recovery dengan cepat, ya kita bisa lakukan dengan recovery yang lain. Ya, yang penting tetap kita jaga jangan sampai terlalu meledak rugi kita. Oh, Ya meskipun misalnya ketika kita cut loss ternyata balik lagi, ya itu jangan disesali, itu resiko namanya. Toh nanti juga ada oke. waktu lagi. Kita ada waktu lagi untuk ambil posisi lagi. Gitu Ya, ya. kira-kira. Nah, misalkan ini Pak, kemarin kita masuk ini kan, ya, Ya. sampai sudah ke bawah satu candle ini, kalau bisa kan diselesaikan gitu Pak ya. Iya, kalau bisa Nah, jangan semungkin. jangan tunggu lagi candle berikutnya ya. Padahal kalau tunggu candle berikutnya kan Kalau kalau tambah banyak terbawahnya lagi. kecil ya enggak apa-apa. Kalau cuma kecil, ya kalau panjang ini kan panjang, Pak. Ini sudah banyak sekali. Kalau Nah, kita nunggu sampai selesai begini, ya kita covernya lama, oh, oh, recovernya oh. lama. Kalau kita di awal sudah kita recover, setidaknya rugi itu bisa kita tekan seminim mungkin gitu. Oh enggak Pak, maksudnya waktu kita sell di sini yang sudah tanda keluar Ah, candle badannya merah, kita sell kan. iya ya. Terus, 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 terus. Ini kita kan sudah melebihin target sebenarnya Iya, ini Pak. enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting kalau Nah, kalau udah melebihi target dan tekannya kuat, ya sekali-sekali itu dilatih untuk belajar menahan. Sama saja. Jadi namanya target itu adalah yang kita rencanakan. Tetapi ada kalanya ada rezeki lebih, ya kita tahan. Toh juga nanti kalau kembali kan tidak langsung habis, masih berkurang gitu. oh, Maka relatif kita bisa kalau kondisinya bagus, kita tahan. Floating plusnya itu ada kalanya juga kita belajar menahan diri. Jadi bukan hanya minus yang ditahan, tapi plus juga belajar menahan. Itu perlu waktu dan perlu latihan, karena kalau enggak takut, selalu perasaan takut, Pak. Sudah profit, oh, takutlah nanti entar lagi kalau balik di close. Walaupun pada akhirnya padahal dia masih masih panjang. masih kuat. Ya walaupun kita tidak tahu sampai di mana. Artinya kita lihat pergerakan aja. Eh, Nanti kalau sudah kira-kira betul-betul berat, berat itu tentu tekanan ke atas mulai mulai terus menerus begitu. Nah, kita bisa Nah, di close lebih awal. oke. Misalkan satu candle yang atas merah ini Pak, sudah dapat nih kita profit ya. Ya. Kita melihat pergerakan jam berikutnya, muncul candle lagi. Mm-mm. Nah, kalau dari teori Mm-mm. yang kita lihat dari yang saya dengar-dengar selama ini di YouTube-nya Pak Wi, Mm-mm. ini candle kalau kita lihat dari volume udah menutupin Hijau. hijau Iya betul. sebelahnya sama Kita hijaunya kita bisa masuk lagi di situ. sampai 3. Nah, ini boleh masuk lagi kan ya? Boleh, tapi diingat bukan di bawah 5 menit, harus di atas 5 menit. Oh, 20 menit itu ya, Iya, Pak Wi? bukan di atas 5 menit enggak apa-apa sudah. 6 menit, Oh, 7 menit, gitu. 10 menit enggak masalah. Yang terpenting satu, memastikan
biarkan dia naik dulu Iya, squatnya dulu. Karena ini kita iya, orientasi kita mau turun. iya. Ya, entry kita mau turun, artinya di awal biarkan dia naik dulu. Kalau ndak naik Heeh. bagaimana? Tunggu sampai stabil. Ada kalanya ndak langsung naik, tapi langsung turun. Tapi ketika dia naik, biarkan dia naik sekuatnya dulu. Sekuatnya dulu itu terserah mau di atas atau di bawah. Yang terpenting dia naik, kemudian dia terbentuk ekor atau turun. Nanti Nah, ada ekor, terbentuk ada ekor, ekor ada ekor, mulai tebal di sana. Waktunya masuk. sudah di atas 5 menit, baru kita masuk di situ sel. Jadi untuk apa ini? Untuk meyakinkan dan menghindari floating yang panjang. Karena takutnya nanti pas merah ini kemudian hijau, hijau terus tidak turun-turun, Pak. Nah, Nah, kalau itu hijau yang terus kita. tidak turun-turun, berarti batal, apalagi hijaunya sudah menutup yang merah. Batal kita mau sell. Itu caranya. Jadi untuk menghindari supaya Nah, tidak tapi kalau terseret hijau di dia situ. naik hijaunya cuma separuh merah ini, itu gimana Tidak masalah, sih? yang penting setelah itu dia tidak mampu turun, turun, turun lagi jadi Tapi dia dia ekor. dia close-nya Close-nya di hijau. separuh merah. Oh, separuh merah. Kalau di Nah, separuh merah di itu sini agak memang kita ragu-ragu. tidak bisa. Tunggu dulu, Pak. Ini berarti masih meragukan. Satu, Ini jangan jangan ambil jangan, tindakan apapun dulu ya. jangan. Ini menunggu satu lagi. Oh, Kenapa kok kita sampaikan? Karena meskipun ini turun, tapi hijau muncul lagi. Ya, hijau ini muncul ya. lagi, jangan diabaikan. Walaupun 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 cuma hanya setengah ya. separuh, iya, walaupun hanya setengah. Karena secara umum buyer dominan di sana. Ini Ya, betul. kalau kita gabung begini, ya Masih kuat artinya bayar. jadi ekor saja ini. Jadi ekor hanya penolakan buyer, tetapi belum belum kuat lagi. Maka yang kita lakukan tentu menunggu candle ini selesai lagi. Ya, biarkan dia Ah, menguasai, mana yang menguasai. Kalau misalkan candle selanjutnya nanti kuat ke atas, ikut buy. Kalau itu habis artinya udah merahnya habis sudah. habis. Habis begini pun cara kita masuk tidak boleh serta merta langsung buy, tapi tunggu, biarkan kalau dia naik ada koreksi lagi. Atau misalkan kalau ganti candle, biarkan dia turun dulu, kemudian tidak mampu, kemudian jadi ekor, yang bawah itu Baru jadi ekor, ini terbentuk candle merah, tidak usah terlalu panjang, yang penting kita lihat volumenya sudah tampak jelas di sana, bukan yang tipis-tipis tapi sudah terlihat di sana. Waktunya perhatikan, misalkan begini, artinya kalau sudah penolakan di bawah tidak mampu, kemudian jadi naik lagi, ya ini saya kasih warna, bukan hijau ya di ya atas maksud ini. saya hijau begini, Ya, ha. baru boleh kita masuk di situ. Nah, ini harus dicoba yang begini-begini. Saya cenderung begini itu lebih enak apa, Pak? Kenapa? Kalau saya menggunakan yang teknik-teknik seperti ini, karena bagi saya kalau dalam satu transaksi sudah clear, itu saya jalan kemanapun tenang, Pak. Itu tidak ada beban di sana. Mau kemana, mau ibadah, mau jalan-jalan, mau keluar, itu tidak ada beban pikiran. Beda kalau Hmm. kita menggunakan trading-trading yang mungkin jangka menengah, jangka pendek, atau menggunakan stop loss dan take profit di sana. Misalkan ketika koreksi begini, ketika koreksi kita ngambil posisi buy di sini misalnya.